Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Molimanai, ketemu lagi kita di channelnya Kayu Agung Radio. Pada kali ini kita akan membahas kembali masalah cerita-cerita rakyat yang dihubungkan dengan kondisi masyarakat Kayu Agung dan sekitarnya. Seperti kita ketahui bahwa channel Kayu Agung Radio ini selalu mengetengahkan tentang nilai-nilai budaya, nilai tradisi, adat istiadat, cerita-cerita rakyat, dongeng maupun dunia kesenian. Nah, untuk Bapak Molimanai, jangan lupa sambil menonton untuk memberikan subscribe-nya dan like, serta jangan lupa untuk melakukan komen-komennya. Mudah-mudahan ke depan kami akan terus eksis dalam mengetengahkan apapun yang akan kami berikan melalui channel Kayu Agung Radio ini. Untuk Bapak Molimanai, kali ini kami akan menceritakan tentang seorang yang berstatus Puyang, yaitu Puyang Mat Ali Deloh. Puyang Mat Ali Deloh ini diceritakan dia adalah penduduk asli Dusun Mangunjaya atau sekarang dikenal dengan Kelurahan Mangunjaya. Akan tetapi sesuai dengan silsilah orang Kayu Agung, Mat Ali Deloh ini juga kembali merupakan titisan darah dari orang-orang keturunan Abung Bunga Mayang yang dari Lampung, yang hidup di daerah Mangunjaya atau Kelurahan Mangunjaya sekarang. Kalau pada prinsipnya orang Kayu Agung itu biasanya setiap anak tertua dari garis keturunannya itu, kalaupun laki-laki, maka dia harus mewarisi nama leluhur kakeknya. Begitu juga nama kakek tadi akan diwarisi oleh cucunya secara turun-temurun. Nah, seperti halnya Mat Ali Deloh, dia ini adalah anak daripada Puyang Abdullah. Puyang Abdullah punya anak tertua namanya Mat Ali. Lalu Mat Ali beranak lagi, punya anak namanya juga Abdullah. Nah, akan tetapi terkadang penyandang nama leluhur itu banyak yang abadi disandang oleh anak-anak keturunan kedua atau ketiga daripada garis keturunan silsilah itu. Seperti halnya ke Mat Ali Deloh ini diceritakan pada masa abad ke-18 ya. Dia ini terkenal sebagai tokoh masyarakat yang banyak menyimpan ilmu-ilmu mandraguna dan ilmu kebal. Di samping itu, Mat Ali Deloh ini merupakan sosok yang pembicaraannya pasti didengarkan orang dan dijadikan sebagai panutan. Katakanlah Mat Ali Deloh ini pada zamannya boleh dikatakan sebagai seorang pakrul atau orang-orang yang pintar, bisa mengatasi permasalahan orang-orang melalui sikap pembicaraan-pembicaraannya yang orang akan terarah menurut pembicaraan-pembicaraan, pesan-pesan yang disampaikannya. Di samping itu, Mat Ali Deloh ini pada abad ke-18 dikenal sebagai sosok manusia yang banyak menyimpan
ilmu-ilmu mandraguna, terutama bisa menghilang, bisa melompat tinggi, katakanlah seperti terbang ya. Dan juga beliau dikenal sebagai tokoh agama atau orang yang banyak pengetahuan-pengetahuan di bidang ulama. Dan Puyang Mat Ali Deloh juga dia punya anak ya, namanya Abdullah. Tetapi Abdullah ini tidak banyak mewarisi apa-apa yang dimiliki oleh Mat Ali Deloh. Lalu ada anak keduanya yang bernama Husin. Husin inilah yang banyak mewarisi apa-apa yang pernah dimiliki oleh Mat Ali Deloh. Nah, Husin ini dia merupakan sosok orang-orang yang banyak menyimpan pengetahuan-pengetahuan tentang keagamaan. Dan dia juga terkadang menjadi tokoh panutan, tempat orang meminta tolong tentang doa-doa keselamatan, doa-doa terhindar dari mara bahaya, yang beliau sebenarnya wafat pada tahun 1930, dan anaknya yang bernama Husin tadi itu wafat pada tahun 1981. Nah, dalam sejarah tercatat bahwa Puyang Mat Ali itu pernah menjadi tempat orang memohon minta buatkan seperti jimat-jimat ya, mantra-mantra yang digunakan untuk meniti daerah perantauan atau meninggalkan daerah sebagai perantau demi keselamatan beliau, orang-orang yang meminta tadi ya, untuk menjaga dirinya di perjalanan menuju ke perantauan. Dan bahkan pengetahuan-pengetahuan tersebut banyak diturunkan kepada anaknya yang bernama Husin ya. Husin ini pun banyak tempat orang meminta tolong, minta buatkan ramalan-ramalan atau katakanlah, tapi Husin tidak membuat jimat, dia hanya membuatkan ramalan-ramalan berdasarkan hadis-hadis Al-Quran. Untuk Bapak mau mana ya? Kalau kita bercerita tentang orang-orang lama yang pernah hidup di Kayu Agung ya, kita mungkin tidak bisa habis-habis ya, karena di Kayu Agung itu paling banyak menyimpan orang-orang yang punya cerita masa lalu, yang memiliki berbagai kesaktian, kelebihan-kelebihan, ilmu-ilmu mandraguna, dan kebijakan-kebijakan. Nah, kalau kita ulas kembali, Mat Ali Deloh ini ya, merupakan orang yang merupakan garis keturunan orang-orang Lampung, tepatnya dari keturunan suku Agung Bunga Mayang yang hidup di daerah Mangunjaya. Tetapi beliau tidak lama hidup di Mangunjaya. Beliau karena pengaruh-pengaruh selalu diburu oleh Belanda, karena selalu diserang oleh Belanda, karena Belanda mengetahui bahwa Puyang Mat Ali Deloh ini dianggap tokoh yang selalu memperkuat masyarakat Kayu Agung dengan ilmu-ilmu, sehingga orang Belanda itu khawatir ilmu-ilmu yang diberikan oleh Mat Ali Deloh kepada orang-orang Kayu Agung itu akan menjadi senjata gaib dalam peperangan, sehingga orang Belanda agak takut menghadapi Puyang Mat Ali Deloh. Lantaran itulah Mat Ali Deloh akhirnya meninggalkan Mangunjaya. Dia mengungsi ke daerah Dusun Selikur yang namanya sekarang adalah Kelurahan Sidagasa. Nah, sampai sekarang garis keturunan daripada
Mat Adidullah itu terutama dari keturunan Husin ya. Husin ini setelah dia menikah, dia mendapat gelar Raya Muda. Nah, kebetulan istri Husin ini adalah garis keturunan titisan darah dari seorang Puyang juga yang datang dari daerah Jawa ya, dari Jepara, yaitu Puyang Pangeran Bintang Alam tadi. Nah, Husin ini dikenal sebagai tokoh guru mengaji bagi masyarakat. Sehingga pada saat Belanda mulai menduduki Kayu Agung, itu di sekitar tahun 40-an ya, Husin ini selalu diintai oleh orang-orang Belanda. Dikhawatirkan kalau dia itu selalu membantu orang-orang Kayu Agung, terutama para pejuang kita, untuk menyusupkan ilmu-ilmu kebal, kemudian ilmu bisa menghilang, dan juga ilmu yang bisa memberikan kegaiban-kegaiban bagi para pejuang kita. Sehingga diceritakan pada tahun 42 saat dia baru menikah, diceritakan bahwa Husin ini yang bergelar Raya Muda sempat ditahan oleh Belanda, diinterogasi ya, atas apa yang dilakukannya, selalu keluar malam. Nah, tetapi Belanda akhirnya melepaskan karena dilihat Husin ini bisa hilang dari penglihatan Belanda. Oleh karena itu, Husin akan dilepaskan dari cengkraman Belanda. Nah, dari kisah-kisah Mat Adidullah ini yang dititiskan kepada Husin Raya Muda selaku anaknya atau cucunya ya, sampai sekarang garis keturunan Husin ini masih ada, dan dia bermakam di komplek pemakaman kepahlawanan yang ada di Kayu Agung ya. Ini merupakan sebagai tonggak sejarah orang-orang yang pernah berjasa terhadap perjuangan daripada masyarakat Kayu Agung dalam merebut kemerdekaan. Anda Bapak mau dimanai, kami rasa untuk lebih lengkapnya nantinya boleh Anda menanyakan secara lengkap, secara detail tentang siapa Mat Adidullah ini dan siapa yang namanya Husin Raya Muda ini, baik bertanya kepada channel Kayu Agung Radio atau hubungi langsung dengan kami selaku pengamat budaya, dan sekaligus kami adalah garis keturunan kelima daripada Mat Adidullah dan garis keturunan ke-8, anak ke-8 daripada Husin Raya Muda. Mudah-mudahan apa yang akan kami berikan akan dapat menjadikan suatu ilmu pengetahuan, wawasan, serta sebagai bahan kajian untuk Anda semuanya yang dipergunakan dalam kehidupan kita keseharian. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.